Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misran Pelune SPD, NIP 1989 10 11 20 23 21 20 31. Nomor daftar hadir 50, angkatan 13, instansi SMA Negeri 1 Tilamuta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintahan Provinsi Gorontalo. Adapun yang menjadi judul laporan saya yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media belajar di SMA Negeri 1 Tilamuta. Yang dapat melatar belakangi laporan saya adalah bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Keberadaan P3K diharapkan dapat memperkuat kinerja aparatur sipil negara atau yang disingkat ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan P3K, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Salah satu amanat peraturan tersebut adalah bahwa instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K sebagai guru Bahasa Indonesia. Orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Selain itu, mengetahui identitas Provinsi Gorontalo meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan orientasi. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Adapun tujuan pelaksanaan orientasi, yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi. Waktu kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 angkatan 13 dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 15 Agustus 2024. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 angkatan 13 dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tilamuta secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan untuk pemasukan tagihan setiap agenda melalui e-learning BPSDM Provinsi Gorontalo website langga.asn.unggul.lan.go.id. Visi dan misi pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang menjadi visi pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Adapun yang menjadi misi dari visi tersebut, yang pertama, mewujudkan
pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Dan yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Selain visi dan misi pemerintahan Provinsi Gorontalo, saya pun akan membacakan visi dan misi SMA Negeri 1 Tilamuta. Visi SMA Negeri 1 Tilamuta, unggul dalam iptek, mantap dalam imtak, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Adapun yang menjadi misi dari visi tersebut, yang pertama, menciptakan generasi yang percaya, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang inovatif, efektif, efisien, dan relevan. Yang ketiga, mewujudkan pengembangan kurikulum yang lengkap dan terdepan. Yang keempat, mewujudkan pengembangan proses pembelajaran yang inovatif. Yang kelima, mewujudkan sumber daya yang kompeten. Yang keenam, mengembangkan dan meningkatkan pembinaan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan karya ilmiah remaja, olimpiade yang cerdas dan kompetitif. Yang kedelapan, mewujudkan kultur budaya sehat dan unggul. Yang kesembilan, mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman, rindang, asri, dan bersih, nyaman bersahabat dengan lingkungan. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Adapun yang menjadi rencana kerja P3K, ini terbagi atas dua. Yang pertama, rencana kerja tahunan, dan yang kedua, rencana kerja menengah. Rencana kerja P3K yang akan saya bahas pertama adalah rencana kerja tahunan P3K di SMA Negeri 1 Tilamuta. Adapun uraian rencana kerja tahunan terbagi atas tiga. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, isu yang diangkat. Dan yang ketiga, gagasan kreatif atas isu yang diangkat. Adapun yang menjadi identifikasi isu itu ada tiga. Yang pertama, kurangnya minat belajar peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Kemudian, kurangnya keterampilan guru dalam menerapkan media pembelajaran. Dan yang ketiga, tingginya aktivitas peserta didik dalam bermain game sampai-sampai mereka lupa waktu belajar. Nah, isu yang diangkat dalam hal ini adalah kurangnya minat belajar peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya di SMA Negeri 1 Tilamuta. Gagasan seperti apa yang muncul? Gagasan kreatif atau isu yang saya angkat adalah perlunya meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya di SMA Negeri 1 Tilamuta. Adapun penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu ini terbagi atas tiga. Yang pertama, menyampaikan isu yang menjadi rencana kerja P3K kepada pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah. Nah, untuk menyampaikan isu ini terdapat tiga tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama, meminta kesediaan waktu kepala SMA Negeri 1 Tilamuta. Yang kedua, mengkonsultasikan isu yang akan diangkat menjadi rencana kerja P3K di SMA Negeri 1 Tilamuta. Dan yang ketiga, menyetujui rencana kerja P3K di SMA Negeri 1 Tilamuta. Nah, tentunya setelah melalui tahapan ini akan ada hasil atau output dari tahapan yang telah kita lalui. Outputnya yang pertama, tersedianya waktu kepala SMA Negeri 1 Tilamuta untuk dapat diajak berkonsultasi. Kedua, persetujuan rencana kerja oleh kepala SMA Negeri 1 Tilamuta. Dan yang ketiga, tersusunnya rencana kerja P3K di SMA Negeri 1 Tilamuta. Nah,
Untuk mencapai hasil ini ada penerapan nilai-nilai berakhlak yang terlihat. Yang pertama harmonis, yang kedua loyal, yang ketiga berorientasi pelayanan, yang keempat adaptif, dan yang kelima kolaboratif. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan ini itu pada bulan Agustus 2024. Penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu yang kedua, yaitu menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Hal ini juga melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, mencari sumber atau referensi tata cara menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, berdiskusi secara tatap muka dengan guru mata pelajaran, khususnya guru yang sudah menguasai IT untuk menggunakan media pembelajaran. Nah, hasil yang didapat dari tahapan ini itu ada dua. Yang pertama, diperolehnya referensi untuk menggunakan media pembelajaran, dan yang kedua, diperolehnya cara untuk menggunakan media pembelajaran dengan mudah. Nah, dalam hal ini terlihat ada dua penerapan nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, dan yang kedua, adaptif. Waktu pelaksanaan Agustus 2024. Penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu yang ketiga, yaitu mengikuti pelatihan dalam menggunakan media pembelajaran. Ada dua tahapan yang dilalui. Yang pertama, menggunakan peralatan yang lebih ekonomis, efisien, dan mampu dimiliki oleh sekolah. Tidak menolak digunakannya peralatan teknologi modern yang relevan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang kedua, membuat kreasi dan variasi media interaktif, PowerPoint dengan media komputer, atau mengaplikasikan media pembelajaran di dalam kelas. Outputnya, yang pertama, memudahkan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, memudahkan guru dalam mengajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang muncul adalah adaptif, yaitu mengimplementasikan perkembangan teknologi untuk memperbaiki metode dan proses kerja. Waktu pelaksanaan Agustus 2024. Baik, jika tadi saya sudah membahas tentang rencana kerja tahunan P3K di SMA 1 Tilamuta, maka sekarang saya akan membahas tentang rencana kerja jangka menengah atau sisa tahun kontrak. Jadi tahun kegiatan yang pertama yang akan saya bahas adalah tahun ke-1 atau tahun pertama di 2025. Kegiatannya menerapkan media pembelajaran yang bervariasi di SMA Negeri 1 Tilamuta dalam peningkatan motivasi dan minat belajar peserta didik, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Outputnya, meningkatnya motivasi dan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tilamuta. Adapun penerapan nilai-nilai berakhlak, itu yang pertama, adaptif, yang kedua kolaboratif, yang ketiga kompeten, yang keempat inovatif, dan yang terakhir akuntabel. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Kegiatan yang direncanakan selaras dengan visi SMA Negeri 1 Tilamuta, yaitu unggul dalam iptek, mantap dalam imtak, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Adapun misinya yaitu melaksanakan pendidikan yang inovatif, efektif, efisien, dan relevan. Rencana kerja jangka menengah atau sisa tahun kontrak tahun kedua yaitu 2026. Kegiatannya mengembangkan pemanfaatan teknologi terkini sebagai media pembelajaran yang interaktif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Tilamuta. Output atau hasilnya yaitu meningkatnya motivasi dan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tilamuta. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang muncul adalah adaptif,
kolaboratif, kompeten, dan inovatif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Kegiatan yang direncanakan itu selaras dengan visi SMA Negeri 1 Tilamuta, yaitu unggul dalam iptek, mantap dalam imtak, berprestasi, dan berwawasan lingkungan, dengan misi mengembangkan sumber daya yang kompeten. Rencana kerja jangka menengah yang ketiga, yaitu di tahun 2027. Kegiatannya mengembangkan budaya literasi siswa di lingkungan SMA Negeri 1 Tilamuta. Outputnya, meningkatnya kemampuan literasi peserta didik yang berdampak pada kemampuan peserta didik dalam memahami mata pelajaran bahasa Indonesia. Penerapan nilai-nilai berakhlak, kolaboratif, kompeten, dan inovatif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Kegiatan yang direncanakan selaras dengan visi SMA Negeri 1 Tilamuta, yaitu unggul dalam iptek, mantap dalam imtak, berprestasi, dan berwawasan lingkungan, dengan misi melaksanakan program peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Adapun kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya, berdasarkan hasil kegiatan orientasi P3K dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk semua guru P3K. Setelah mengikuti orientasi P3K, diharapkan seluruh P3K di lingkungan tempat kerja dapat membangun dan mewujudkan ASN yang berakhlak, di mana peran nilai-nilai berakhlak seperti adaptif, inovatif, kolaboratif, profesional, dan kompeten berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, sehingga mampu mendukung visi dan misi sekolah untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing. Adapun saran yang pertama, melihat dari tujuan rencana kerja tersebut, diharapkan dalam pembelajaran di kelas menggunakan gaya belajar, model, dan media pembelajaran yang inovatif, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, setelah kita mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Gorontalo, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Kegiatan orientasi P3K sebaiknya perlu dilanjutkan untuk periode berikutnya, karena kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas masing-masing P3K, serta kegiatan orientasi ini sebaiknya bisa dilaksanakan secara tatap muka pada tahap selanjutnya. Demikian presentasi laporan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.